Lebih dari 1.200 jenis bambu tumbuh di seluruh dunia. 180 jenis diantaranya tumbuh subur di berbagai daerah di tanah air. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sekitar 88 jenis adalah tanaman asli Indonesia yang tidak tumbuh di negara lain. Tanaman bambu memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat seperti tanaman lain dalam keluarga yang sama, yaitu jenis rumput-rumputan atau Gramineae. Batang bambu memiliki rongga, berbuku-buku atau memiliki ruas, dan menyerupai pohon karena berkayu. Bambu mudah tumbuh di dataran rendah sampai lereng pegunungan, termasuk di halaman rumah-rumah warga atau di tepi jalan dan perkebunan. Tak heran bila bambu banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Bambu kurang lebih ada 180 jenis di Indonesia, itu introduksi, artinya didatangkan dari luar juga sebagian kecil, tapi sebagian besar asli Indonesia. Untuk bangunan biasanya jenis-jenis yang kuat dan besar seperti betung, Dendrocalamus asper, terus yang lurus itu Gigantocloa ater mungkin, atau Gigantocloa pseudorundinacea, masih banyak lagi marga Gigantocloa yang bisa digunakan untuk bangunan karena dia lurus, kemudian kuat, seperti itu. Memanfaatkan bambu tidak berarti hanya dari batang bambu saja. Sejumlah warga bahkan memanfaatkan bonggol akar bambu untuk diolah menjadi karya kreatif. Biasanya bonggol akar bambu ini dibiarkan mati karena batangnya sudah diambil atau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Akar bambu yang tak produktif ini ternyata bisa dijual dan menghasilkan rupiah. Warga di Jambu Kulon, Klaten, Jawa Tengah memanfaatkan akar bambu mati yang oleh masyarakat setempat umumnya digunakan sebagai kayu bakar. Dengan bahan-bahan yang mudah didapat, dipadukan dengan kreativitas dan keuletan, akar bambu bisa berubah menjadi patung-patung wajah bernilai seni dan ekonomi. Kalau bahan baku masih mudah dicari, masih mudah bisa didapatkan. Ini bahan bakunya dari kayu apa saja, Mas? Ya, bahan bakunya dari bonggol bambu petung dan bonggol bambu ori. Kreativitas dengan bahan dasar akar bambu berupa patung-patung bebek dan kentongan yang ditambah dengan potongan-potongan kayu sebagai pelengkap banyak dijajakan di Klaten, tepatnya di tepi jalan jalur perlintasan kota Solo dan Yogyakarta. Kerajinan akar bambu yang dibuat oleh warga Jambu Kulon, Klaten ini juga dikirim ke sejumlah daerah, termasuk Bali. Dari daerah wisata ini, kerajinan akar bambu terkirim ke mancanegara. Ya, kalau di pasar luar negeri kemungkinan besar udah, soalnya di Bali itu yang beli bule-bule. Bahan dasar yang mudah didapat, pengerjaan yang tak terlalu sulit, serta didukung nilai jual yang cukup tinggi, membuat kerajinan akar bambu ini banyak dilakukan di daerah-daerah lain. Kerajinan bambu tak hanya dari bonggol atau akarnya saja. Kerajinan dari batang bambu juga banyak dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Masyarakat mengolah batang bambu menjadi berbagai macam kerajinan, mulai dari pajangan, peralatan rumah tangga, mebel, hingga tusuk gigi dan sedotan bambu yang cukup populer menggantikan sedotan plastik. Bagi penggunanya, memakai sedotan bambu menjadi langkah kecil partisipasi menjaga lingkungan. Dari antara si bambu, plastik sama si stainless, bambu itu mempunyai kadar polusi itu lebih kecil pada saat nanti terakhir kita pakai. Sedangkan stainless itu nomor 1, kedua plastik. Jadi kenapa itulah kita pilih bambu. Karena bawa ini, otomatis tuh aku bawa botolnya pasti tumbler gitu. Jadi enggak, oh ini tapi aku bawa minumnya plastik gitu, enggak. Jadi otomatis kalau jadi ngurangin, hal yang paling kecil sih itu dulu. Lain lagi yang dikerjakan oleh seorang perajin di Jember, Jawa Timur, bernama Rudi Raharja. Ia mengolah batang bambu terbuang menjadi miniatur kapal layar. Keuletan dan ketelitian yang dilakukannya, mulai dari memilih ruas-ruas bambu yang tepat, memotong, mengukur, menghaluskan potongan bambu dengan amplas,
dan menempelkan potongan-potongan bilah bambu hingga penyelesaian akhir, membuat kerajinan miniatur kapal ini dihargai cukup tinggi. Detail, pas dengan apa ya istilahnya ini, miniatur-miniatur kayak pintu-pintu, tangga-tangga nih, jendelanya nih pas gitu loh. Jadi hampir sama dengan kapal aslinya. Ya yang dibuang-buang nyari itu di sekitar rumah Banyak ya? banyak. Membuat miniatur kapal layar yang serupa dengan kapal pinisi juga dilakukan oleh sejumlah warga Sleman, Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok kreasi bambu Cokro Wijayan. Anggota kelompok ini membuat kerajinan dari bambu dan menerima pesanan dari banyak daerah. Tingginya peminat akan kerajinan bambu ini dan banyaknya bahan yang tersedia membuat mereka optimistis karya dan kerajinan ini akan bisa diandalkan. Kreasi bambu ini mungkin bisa untuk sambilan juga bisa, nanti untuk jangka waktu panjang juga nggak bakalan akan rapuh gitu Pak. Kerajinan bambu memang banyak ragam dan jenisnya. Tanaman bambu yang mudah ditemukan serta batang bambu yang lentur dan mudah dibentuk membuat bambu termasuk bahan yang banyak dipakai sebagai bahan dasar kerajinan rakyat. Dipadukan dengan kreativitas tinggi, maka masyarakat dapat menjadikan bambu sebagai salah satu sumber ekonomi. Sebagai ilmuwan, Gede Made memberikan sejumlah kiat agar batang bambu bisa dimanfaatkan secara optimal. Kalau pemanenannya di musim hujan itu otomatis akan bambunya kualitasnya buruk. Kemudian kalau dipanen, kalau penanamannya di daerah yang lembab, kemudian curah hujannya tinggi, itu otomatis produk kayunya buruk. Seperti itu. Nah, kalau mau kuat ya harus di daerah yang kering. Kemudian kalau bisa dipanen di musim yang kering. Atau kalaupun dipanen di musim hujan, panenlah ketika siang hari. Bilah-bilah bambu yang kuat dan ulet tak hanya dibuat untuk kerajinan semata. Masih banyak masyarakat memanfaatkan bambu untuk menjadi bahan pembuat jembatan. Di sejumlah daerah, kerap ditemukan bambu untuk menjadi tiang penyangga ataupun dinding rumah, pondok, serta saung tempat beristirahat. Bambu memang tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk peranan besek bambu yang menggantikan kantong-kantong plastik. Beberapa tahun belakangan ini, bilah-bilah bambu menjadi sangat banyak dibicarakan menjelang Idul Adha. Besek bambu mulai banyak digunakan sebagai pengganti kantong plastik untuk membungkus daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Besek bambu dinilai lebih ramah lingkungan dan bisa didaur ulang, sehingga penggunaan besek bambu dianjurkan oleh banyak daerah di Indonesia. Jadi di dalam surat edaran itu mengimbau untuk mengurangi atau bahkan tidak menggunakan pengguna kantong plastik yang tidak terurai. Jadi dihimbau untuk menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai, misalnya seperti penggunaan besek, kemudian daun jati, daun lontar. Anjuran dari pemerintah daerah membuka peluang lebih besar untuk produksi besek bambu yang secara otomatis menggerakkan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Mudah-mudahan ini akan menggerakkan UKM kita di tahun depan, kalau masing-masing kemudian akan mengkonversi dari plastik ke besek, maka mereka sudah siap-siap memproduksi dalam jumlah besar. Artinya ini akan menggerakkan sektor UKM kita. Tidak hanya saat Idul Adha, besek bambu dianjurkan juga untuk dibiasakan saat membungkus makanan pada berbagai acara dan hajatan. Oleh karena itu, besek bambu aneka ukuran tetap diproduksi dan setiap hari bisa ditemukan di pasar-pasar. Jika besek bambu banyak ditemukan di berbagai daerah, namun makanan dari batang bambu barangkali hanya bisa ditemukan di sejumlah daerah saja.
Misalnya di Semarang, yang memiliki kuliner lezat dari bambu yang bernama lumpia. Lumpia memiliki bahan dasar telur, daging ayam atau udang, serta batang bambu muda yang disebut rebung. Mengolahnya pun sederhana, dengan bumbu-bumbu yang mudah ditemukan sehari-hari seperti bawang putih, bawang merah, cabai, garam, dan sedikit gula untuk memperkaya rasa. Bahan-bahan inilah yang dicampur dengan santan secukupnya, ditumis dan dibungkus dengan kulit lumpia yang berbahan dasar tepung terigu. Sekalipun makanan berbahan dasar bambu muda ini bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja, namun lumpia Semarang berhasil menjadi kuliner khas dan oleh-oleh yang diminati bila berkunjung ke ibu kota provinsi Jawa Tengah ini. Di beberapa daerah, rebung juga disajikan di meja makan sebagai teman makan nasi dalam bentuk sayur yang ditumis atau digulai. Sama seperti makanan rumah lainnya, membuat hidangan dari bambu muda ini juga menggunakan bahan dan bumbu sederhana dengan pengolahan yang tak jauh berbeda dengan masakan lainnya. Namun cita rasa dan kelezatan yang dihasilkan tentu saja berbeda. Pepatah mengatakan lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Itu pula yang tergambar dari makanan khas daerah-daerah di Nusantara yang menggunakan batang bambu. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, serta beberapa daerah lain yang banyak didiami oleh suku Melayu, bambu juga digunakan untuk membuat lemang atau lamang, yaitu penganan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas batang bambu. Bambu kan? Iya. Dipotong-potong satu ruas tuh, dimasukkan daun. Iya. Lalu dimasukkan beras, beras kelapa. Jadi dikasih bumbunya bawang, gula, dikit kan. Lemang biasanya dibuat bersamaan dengan perayaan hari-hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, Maulid Nabi, ataupun saat kenduri besar lainnya. Karena banyak digemari oleh suku Melayu, maka lemang juga dibuat oleh orang-orang di Malaysia, Singapura, maupun Brunei. Bicara tentang bambu, tentu saja tak lepas dari nada-nada dan harmoni yang dilahirkan dari angklung, alat musik tradisional asal Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Angklung banyak dimainkan dalam berbagai acara dan kesempatan. Nada-nada lahir dari angklung yang digoyangkan, sehingga batang-batang bambu saling beradu. Angklung sangat mudah dimainkan oleh siapa saja. Di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, angklung juga dikenal oleh masyarakat setempat karena 3 orang pemuda warga desa Ndruwo, kecamatan Sewon, sehari-hari mendapatkan rezeki dari mengolah batang bambu menjadi angklung. Ini sama sol. Jadi ada 3 nada, do, mi, sama sol. Ini sama do, ini juga do. Jadi ini oktavnya. Jadi kita baru saja dari isi Surakarta S1. Dan di sana mempelajari musik-musik bambu, terutama angklung, calong, banyumasan. Kita kan di sini bergerak untuk supaya angklung itu tuh semakin dikenal orang, kan UNESCO saja, di luar negeri saja angklung aja dihargai, masa pemudanya yang kita yang anak bangsa untuk melestarikan angklung aja jarang. Bambu yang banyak tumbuh dengan mudah membuat usaha anak muda di Bantul ini bisa merambah penjualan angklung ke berbagai daerah. Begitu pula dengan bambu yang banyak tumbuh di Kudus, Jawa Tengah, berhasil menggerakkan seorang pemuda bernama Ngatmin untuk menjadi pembuat alat musik yang layak dibanggakan. Ia tak membuat angklung, tetapi Ngatmin membuat biola dari bambu. Sekalipun hanya bisa menamatkan pendidikan di bangku sekolah dasar saja, Ngatmin memiliki pengetahuan yang cukup tentang bambu yang bisa menghasilkan suara atau nada yang baik. Selama ini biola itu terbuat dari kayu, tapi kita di Kudus
itu beda daripada yang lain, yaitu biola bambu. Bambu memang bagus untuk dibikin resonansi suara. Saya bercermin dari alat musik seperti suling, angklung, itu kan bahannya dari bambu. Nah, secara logika bambu memang bagus untuk suara. Popularitas biola dari bambu yang dijual hingga mencapai 4 juta rupiah ini sudah diketahui oleh dinas terkait, sehingga Ngadmin mendapat pendampingan agar usaha membuat biola bambu ini bisa lebih berkembang. Di kemudian hari kita akan lakukan pembinaan berkaitan dengan bagaimana melakukan finishing yang betul-betul baik. Itu saya kira akan meningkatkan nilai jual mereka. Dalam pengembangannya, bambu juga memiliki potensi untuk dapat digarap menjadi bahan garmen atau kain serat bambu. Bambu telah sejak lama menjadi komoditas unggulan bagi para perajin di berbagai daerah di tanah air. Bambu layak disebut memiliki peran penting secara ekonomi, ekologi, dan budaya. Bahkan menjadi bahan pembangkit tenaga listrik yang menguntungkan masyarakat. Mudahnya bambu tumbuh di sekitar wilayah pemukiman membuat bambu telah sejak lama membawa banyak dampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dampak secara ekonomi, ekologi, dan budaya. Tak berhenti sampai di situ saja, 17 September 2019, bambu mencatatkan sejarah baru sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM yang pertama kali dicoba di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pemanfaatan bambu sebagai PLTBM ini juga tercatat sebagai yang pertama di kawasan Asia Pasifik. Bambu yang digunakan untuk menjadi pembangkit listrik dipasok oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ganda, yaitu tambahan finansial dari bambu yang dipasok, serta manfaat penerangan dari listrik yang dihasilkan. Ada 200 hektar, 250 hektar seluruh dekat-dekat yang plan ini yang ditanam bambu. Bambu itu tradisi Mentawai, budaya Mentawai. Dulu bambu itu, nah ini rentetan ceritanya. Dulu bambu itu untuk masak air, masak ikan, masak sagu, masak keladi, masak pisang, semua untuk yang berhubungan masak-masak. Kehadiran PLTBM ini tentu saja disambut antusias. Masyarakat yang terbiasa dengan lampu berbahan bakar minyak tanah kini bisa lebih berhemat dan menikmati listrik yang lebih praktis dan modern. Lampu togok ya? Lampu togok satu malam itu bisa 1 liter satu malam. Berapa itu uangnya, Pak? 10.000. Semalam bisa habis 10.000? Bisa. Karena tiap kamar pakai ini. Pakai lampu togok. Minyak apa, Pak? Berarti minyak tanah. Ya dengan adanya listrik ini ya minyak tanah itu sudah enggak gede lagi. Sulit dibayangkan bahwa batang bambu yang keras dan ulet ternyata bisa diolah menjadi bahan untuk pakaian. Berkat ilmu dan pengetahuan serta bantuan teknologi, ruas-ruas batang bambu bisa diolah menjadi serat-serat lembut seperti kapas. Bahan ini kemudian dipintal menjadi benang dan diolah menjadi bahan untuk kaos kaki, handuk, pakaian, maupun sepatu. Salah seorang pengusaha bahan serat bambu di Bandung mengatakan sejumlah keunggulan barang-barang yang menggunakan serat bambu alami ini, seperti lebih menyerap keringat, kemampuan menyesuaikan suhu sehingga lebih nyaman dipakai, serta bahan ini mengandung antibakteri alami. Kalau yang produk-produk lain kan ada yang namanya antibakteri. Nah itu antibakterinya itu chemical. Tapi kalau bambu ini dia natural gitu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau yang chemical ini ketika proses pencucian itu hilang. Kalau ini memang selalu ada. Kenapa kita berani yang namanya ketika kita menjual, kita berani ini produk kita nggak perlu dicuci 1 bulan. Nah, kenapa kita berani ngomong kayak gitu? Karena emang nggak akan bau.
Alvin Hudaya menjalankan bisnis serat bambu bersama dengan ayahnya. Namun ia lebih fokus pada usaha sepatu dari serat bambu yang kerap mendapatkan pesanan dari beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan pengiriman rutin ke Belanda. Ia yakin usaha yang ditekuninya ini memiliki prospek yang sangat baik di masa yang akan datang. Kalau saya mah optimisnya tetap di tren ya, karena emang suatu saat nanti katun juga bakalan terganti sama produk yang ini produk yang setara sama katun. Sedangkan bambu sendiri kan dia punya beberapa benefit lebih bagus daripada katun. Kalau saya sih percayanya ini bakalan laku ke depannya gitu, dan trennya juga masih bakalan naik terus gitu. Jadi walaupun kita mau jual seperti apa semua segala macam, ini pasti suatu saat juga katun bakal ditinggalkan, bambu juga bakalan naik terus gitu. Bambu termasuk tanaman yang disarankan untuk tumbuh di tepi sungai, sebab akar bambu sangatlah kuat. Akar bambu yang tumbuh rapat dan tak mudah putus, menyebar ke segala arah sehingga memiliki kemampuan untuk menahan erosi dan longsor. Lahan tempat tumbuh tanaman bambu menjadi stabil karena akar dan batang bambu memiliki tingkat kemampuan menyerap air yang tinggi. Bambu yang dapat tumbuh dengan pesat dinilai mampu menjaga kebersihan udara, sebab hasil proses fotosintesa bambu menghasilkan oksigen 30 hingga 35% lebih banyak dibanding pohon lain. Yang pertama, kita tahu bambu ini kan tumbuhnya cukup cepat, sehingga proses fotosintesa yang cepat ini juga memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida itu lebih besar dari kebanyakan tumbuhan yang ada. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali dalam proses melawan krisis iklim yang sangat terjadi. Yang kedua juga bambu kita tahu secara ekologis karakteristiknya daya tangkap, daya dia dalam menyimpan air itu kan cukup besar dan kuat ya, dari akarnya, dari tumbuhannya yang rapat dan lain segala macam, dan kemampuan dia juga menguatkan tanah. Jadi manfaatnya tidak hanya menyimpan air dan kemudian menyalurkannya bukan musim hujan, tetapi juga melindungi tanah dari erosi, dari longsor ataupun dari sedimentasi. Bambu telah membuktikan manfaatnya yang multiguna, baik secara ekologi, budaya, maupun ekonomi. Bambu bisa menjadi penyelamat bumi serta menerangi sebagian pelosok Nusantara. Bambu pun membuka peluang berkreasi dalam beragam bentuk kriya dan seni, serta bisa menjadi andalan untuk kegiatan ekonomi.